Tangannya sudah bisa dilihat, Pak? Ya. Oke, baik, kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kapus yang saya hormati, Bapak, Ibu WI, para pengajar yang saya hormati. Baiklah, saya pada kesempatan ini akan melanjutkan sedikit dari apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Cepi. Saya beri judul di sini adalah Review Instrumen Penilaian Pelatihan Manajemen Jalan Dasar 1, Jembatan Jalan dan PIW, Jembatan Dasar 1. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya hanya akan langsung fokus kepada review instrumen yang sudah disusun oleh Bapak dan Ibu. Jadi hal-hal yang lebih bersifat teknis saja. Nah, oke, sebentar. Sebentar, Pak. Oke. Nah, tujuan dari review ini, Bapak dan Ibu, adalah untuk mengkaji terhadap soal-soal yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Kalau ada hal yang perlu dikoreksi, kita koreksi bersama. Kalau ada yang memang sudah dianggap tepat, kita akan lebih menegaskan kembali, memperkuat. Dan kalau ada yang masih harus disempurnakan adalah memberikan masukan serta rekomendasi perbaikan terhadap soal yang sudah dibuat oleh kita semua. Nah, dari itu semua, hasil akhirnya adalah kita diharapkan dapat memiliki instrumen evaluasi atau instrumen penilaian yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mengapa ini penting? Karena kualitas soal akan berkorelasi positif dengan gambaran kompetensi yang dihasilkan dari pelatihan itu sendiri. Pak Dadang, punten. Kenapa, Pak? Halo? Dadang, selamat datang Pak Kepala BPSD, Pak Kaba. Monggo kalau mau monitor. Ada Pak Kaba, Pak Dadang, monitor. Oke, Pak Kaba. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kaba. Pak. Pagi, Pak. Dilanjut saja dulu, Pak. Saya ngikuti dari sini. Saya monitor terus. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Mohon izin, Pak Kaba, saya melanjutkan. Jadi, dari hasil review ini, kalau ada yang sudah baik, kita perkuat dan dilanjutkan tentu. Kemudian kalau ada dari soal yang disusun oleh kita semua ada kekurangan, maka itu kita revisi bersama sehingga akhirnya kita akan mendapatkan instrumen soal yang lebih baik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Sekali lagi, kenapa sangat penting? Karena kualitas instrumen evaluasi atau penilaian yang baik akan memberikan gambaran kualitas kompetensi yang dihasilkan dari pendidikan dan latihan itu sendiri. Sebaliknya, kualitas soal yang kurang memenuhi persyaratan, baik dari segi validita konten, kemudian validity konstruk, tidak sesuai, maka tentu kita tidak akan punya alat ukur yang baik, dan kalau kita tidak punya alat ukur yang baik, maka otomatis kita tidak akan punya gambaran kualitas lulusan dari diklat itu seperti apa. Nah, itu pentingnya mengapa kita melakukan review terhadap instrumen evaluasi. Oke, ini tidak usah dijelaskan lagi karena tadi sudah di awal oleh Pak Cepi. Kemudian, nah, satu hal barangkali yang perlu kita tegaskan, diperkuat kembali, bahwa ketika kita menyusun soal atau penilaian, kita harus selalu menggunakan kriteria atau asesmen kriteria yang menjadi ukuran. Nanti kita bisa lihat dengan contoh-contoh yang disusun oleh kita dari soal-soal yang sudah ada. Apakah sudah ada unsur asesmen kriterianya atau tidak. Nah, pertanyaannya kenapa di dalam soal yang dibuat itu harus ada kriteria. Nah, ini untuk memudahkan kita sebagai penilai untuk mengukur sebatas mana atau sejauh mana kemampuan yang dimiliki berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Sebab kalau kita tidak menggunakan kriteria, kita akan bingung untuk menetapkan level kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Apakah pada level cukup, pada level tinggi, atau rendah. Nah, disinilah pentingnya kriteria. Nanti kita akan bisa lihat di dalam contoh soal yang kita buat di dalam 2 kurikulum. Nah, Bapak dan Ibu, menegaskan kembali bahwa diklat itu kita, atau pendidikan pada umumnya dan diklat pada khususnya,
kita ingin menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi. Dan kita sepakat definisi kompetensi itu mencakup ketiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Nah, ketiga wilayah ini, ketiga aspek ini menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga diharapkan kompetensi dari lulusan diklat itu sendiri memiliki integritas baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk mengukur apakah lulusan ini memiliki integritas, pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, maka tentu kembali lagi adalah kepada instrumen evaluasi atau penilaian, atau soal yang dibuat itu sendiri harus menggambarkan ketiga kompetensi itu. Nah, saya lanjut, gini tidak usah karena kita sudah, nah ini ini tip menyusun soal yang bersifat uraian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cepi, saya tidak akan mengulang lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini kemudian untuk soal objektif, tadi juga sudah dijelaskan dengan contoh-contohnya, saya lewat saja. Nah, ini pengembangan, ini sama, ini tadi sudah ada kata-kata kerja operasional untuk masing-masing jenjang kemampuan, sudah ada. Nah, ini tadi kisi-kisi, jadi ketika kita membuat soal, memang harus melihat kepada hubungan yang paling dekat adalah indikator. Jadi ketika kita di dalam menyusun kurikulum, dari kompetensi dasar indikatornya dianggap sudah benar memenuhi kriteria penyusunan indikator, maka otomatis kita pun akan menyusun soal sesuai dengan indikator. Dengan demikian, maka secara keseluruhan ketika soal disusun mengacu kepada indikator yang ditetapkan, maka pada hal yang lebih jauhnya, kita akan memberikan gambaran ketercapaian kompetensi dasar, dan pada muara akhir, kita akan memberikan gambaran ketercapaian dari kompetensi lulusan dari diklat itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang saya terima dari Bapak dan Ibu mengenai kisi-kisi untuk mata diklat pelaksanaan dan pengawasan konstruksi jalan. Ini sudah sesuai tadi, di kolom paling kiri ada indikator, kemudian ada materi, kemudian ada submateri, levelnya level 1 di sini, Bapak sudah menentukan, jumlah soalnya ada 5, nah kemudian yang kolom berikutnya ada naskah soal, pretest dan post-test, kemudian ada naskah esai. Mungkin ini dalam bahasa lain bisa diganti atau dikembangkan juga dengan menggunakan istilah bentuk dan jenis, karena jenisnya bisa objektif dan bisa esai. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dari kisi-kisi ini kita lihat sekarang kepada bentuk soal yang dikembangkan oleh kita, oleh Bapak dan Ibu sebagai penyusun soal. Saya melihat sekaligus ini sebagai review. Di sini nomor soal 1, pelaksanaan konstruksi jalan berdasarkan kontraktual, siapakah bla 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 yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan. Di sini opsi jawabannya ada 4, A, kemudian B, konsultan pengawas, C, kontraktor, dan D, general superintendent. Nah, saya memberikan masukan di sini yang warna biru, saran atau revisi, coba bisa dibandingkan. Dari STEM, STEM itu pernyataan. Di soal nomor 1, yang awal pernyataannya adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan berdasarkan kontraktual, siapakah yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan. Nah, mungkin bisa dengan bahasa lain langsung hubungan antara subjek, predikat, dan objek. Menjadi dirubah, siapakah yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi jalan berdasarkan kontraktual. Nah, dengan demikian, maka hubungan antara stimulus, pertanyaan ini, pernyataan sebagai stimulus, dengan orang yang dites atau asesi, itu akan langsung mengaitkan untuk merangsang berpikir, menjawab terhadap siapakah. Nah, siapakah? Maka jawabannya ada konsultan perencana, konsultan pengawas, C, kontraktor, D, general superintendent. Ini dari STEM. Kalau dari opsi jawaban, tadi dijelaskan juga oleh Pak Cepi, ini sudah relatif sama, homogen. Kemudian dari panjangnya juga hampir sama, tidak ada yang mencolok. Hanya dari STEM saja mungkin saya bisa memberikan saran masukan, dirubah menjadi redaksinya seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian berikutnya ini soal nomor 2. Saya menerima di dalam soal nomor 2 itu bunyinya adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan berdasarkan kontraktual, siapakah yang bertindak sebagai pelaksana pengawas.
Nah, option jawabannya A. Konsultan pengawas, B. Direksi teknis, C. Konsultan perencana, D. General Superintendent. Nah, ini terkait juga dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Cepi, bahwa sebaiknya di dalam STEM itu tidak ada kata atau istilah yang mengarahkan kepada jawaban. Nah, di sini sudah ada, di dalam STEM-nya adalah sebagai pelaksana pengawas yang berwarna merah, kemudian langsung jawabannya adalah A. Konsultan pengawas. Nah, dengan demikian, misalnya saya yang tidak belajar tentang ilmu itu, maka saya akan bisa menebak. Untuk jawaban nomor 2 ini pasti saya akan menjawab nomor A. Karena ada penggiringan untuk jawaban dengan melihat kata yang sama, pengawas atau dengan konsultan pengawas. Nah, maka mungkin saran bisa direvisi dari STEM-nya. Menjadi misalnya, siapakah yang bertindak sebagai pelaksana kontrol, ini sebagai ganti pengawas, atau bahasanya lain, mungkin bisa dicari yang lebih tepat, atau mungkin supervisor, siapakah yang bertindak sebagai pelaksana kontrol atau supervisor atau monitoring terhadap pekerjaan konstruksi jalan berdasarkan kontraktual. Nah, sehingga antara STEM dengan alternatif jawaban tidak ada kata yang sama. Ini yang perlu dihindari. Kemudian berikutnya, ini soal nomor 3. Jika terjadi perbedaan antara bla 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 dengan bla 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 bla, maka acuan pelaksanaan sesuai hierarki dokumen kontrak adalah A, B, C, dan D. Soal nomor 3 ini saya anggap ini sudah oke. Tinggal tambah kata maka di antara K175. Nah, ini Bapak ada ini di dalam, nah ini Pak, untuk penegasan, sehingga sedangkan pada B, OKI dicantum mutu beton K175. Yang menjadi acuan pelaksanaan sesuai hierarki dokumen kontrak adalah, maka saya menyarankan di sini ada tambahan kata maka. Maka yang menjadi acuan pelaksanaan sesuai hierarki dokumen kontrak adalah bla 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 bla. Sehingga dengan demikian ada penegasan terhadap pertanyaan untuk langsung memancing peserta untuk berpikir menjawab terhadap pertanyaan itu. Karena bagaimanapun hubungan antara STEM dengan alternatif jawaban itu adalah hubungan antara stimulus dan respon. Baik, kita lanjut kepada soal nomor berikutnya. Ini soal nomor 4 yang saya terima. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang selanjutnya disingkat K3. Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya, sistem manajemen K3 ditujukan untuk kepentingan para pihak yang, yaitu, Bapak dan Ibu, saya bisa membaca untuk STEM ini mungkin bisa lebih disederhanakan karena di sini ada beberapa pesan. Yang pertama menjelaskan di dalam STEM itu adalah pengertian K3, sementara di dalam pertanyaannya tidak ditanyakan tentang pengertian K3. Yang ditanyakan di dalam pertanyaannya adalah poin nomor pada dasarnya sistem manajemen K3 ditujukan. Nah, sistem manajemen K3 ditujukan untuk kepentingan siapa? Nah, itu sebetulnya pertanyaan yang diajukannya. Nah, dengan demikian maka saran saya untuk soal nomor 4 ini bisa lebih disederhanakan, misalnya keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi adalah segala kegiatan bla 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 untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi yang ditujukan untuk kepentingan para pihak. Nah, ini opsi jawabannya ini sudah relatif sama dari panjang kalimatnya sehingga ini tidak ada yang terlalu mencolok. Nah, ini untuk soal nomor 4. Jadi saran saya soal nomor 4 itu adalah menyederhanakan STEM. Nah, mohon maaf Bapak, Ibu, saya ulangi, ini untuk opsi jawaban. Opsi jawaban itu nomor 4, nomor D itu terlalu panjang kalimatnya, susunan kalimatnya berbeda dengan A, B, dan C. Nah, ini dikhawatirkan para penjawab itu akan melihat jawaban yang paling panjang. Ini yang diasumsikan mungkin oleh mereka ini yang benar. Sehingga tanpa banyak berpikir langsung akan memilih opsi D.
Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Cepi, maka sebaiknya opsi jawaban itu harus relatif sama, homogen, baik dari segi peristilahan atau makna maupun dari redaksi kalimatnya. Nah, maka saya menyarankan menjadi yang di bawah A, B, C, penyedia jasa yang terkait dalam bla bla bla, sehingga antara A, B, C, dan D itu relatif sama dari panjangnya redaksi kalimat. Sehingga dengan demikian maka peserta diharapkan sebelum memilih jawaban mana, semuanya dituntut untuk membaca A, B, C, dan D sebelum pada akhirnya memutuskan mana yang paling benar. Kemudian nomor 5, berapa hari jarak antara penanda tanganan kontrak dengan penerbitan SPMK? Jawabannya adalah A 28 hari, B 14 hari, C 21 hari, D 30 hari. Nah, koreksi yang saya sampaikan untuk nomor 5, sebaiknya cantumkan kriteria yang dijadikan acuan. Misalnya, berapa hari jarak antara penandatanganan kontrak dengan penerbitan SPMK, kalau ada menurut peraturan apa gitu kan, sehingga di sini tidak terlalu umum gitu kan. Kalau ada misalnya perjanjian itu menurut peraturan PP nomor sekian atau sekian, itu sekian hari. Sementara untuk opsi jawabannya ini sudah bagus, sudah relatif homogen, ada 28 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari. Hanya tinggal stemnya ditambah dengan kriteria. Kriteria itu apakah menurut peraturan yang terbaru, nomor sekian, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, ini ada 10 soal ini yang saya review. Nomor 6, di dalam soal yang disusun oleh Bapak dan Ibu, salah satu tugas dan tanggung jawab direksi pekerjaan adalah tadi yang dikomentari juga oleh Pak Cepi, A, mendorong kontraktor untuk memenuhi kewajibannya, B, dan selanjutnya. Catatan saya untuk soal nomor 6 sudah oke, dari stemnya Pak, sudah cukup sederhana, langsung pertanyaannya fokus gitu kan. Nah, stem dan opsi jawaban sudah memenuhi validity construct. Jadi karena ada dua validitas yang harus terpenuhi dalam membuat soal, validity construct dan validity content. Saya melihat kepada validity construct-nya sudah bagus gitu kan untuk nomor 6 ini. Nah, kemudian lanjut nomor 7. Nomor 7 itu yang bukan menjadi tugas konsultan supervisi adalah, nah ini juga sudah oke untuk stemnya, hanya untuk penegasan Pak pada kata bukan, nah ini nih Pak, ini kata pada bukan, sebaiknya ini bisa diberi bold atau ditebalkan atau dimiringkan untuk menegaskan yang ditanyakan itu yang bukan. Nah, sehingga ini sini boleh di dalam nomor 7 ini yang ditebalkan itu adalah yang bukannya. Nah, sehingga saya berikan contoh yang di bawah. Catatan nomor 7 sehingga menjadi yang bukan menjadi tugas supervisi adalah, jadi yang bukan, kata bukannya itu ditebalkan untuk memberikan penegasan kepada yang dites. Kemudian nomor 8, kegiatan PCM dilakukan pada akhir kegiatan dan seterusnya. Catatan nomor 8 sudah oke dari segi stemnya, hanya pada option B hilangkan kata pada. Kenapa? Karena sudah tercakup pada stem di atas. Karena pada stem di atas nomor 8 itu bunyinya kegiatan PCM dilakukan pada. Sehingga untuk opsi jawaban langsung saja proses final handover. Tidak usah pakai kata pada lagi. Sama seperti option A, option C, dan option D. Kemudian nomor 9, tipe-tipe perkerasan jalan yang banyak digunakan di Indonesia adalah, nah ini stemnya juga belum ada kriteria untuk nomor 9 itu. Nah, tipe-tipe perkerasan jalan yang banyak digunakan di Indonesia itu yang berlaku saat ini atau yang mana gitu kan. Mungkin Bapak dan Ibu sebagai yang di bidang kontennya bisa ditambahkan kriteria agar ketika yang dites itu menjawab, maka jawabannya akan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan. Tipe-tipe Suaranya mati, Pak Dadan. Kayaknya putus. Halo, kenapa Pak? Nah,
nyambung lagi. Bisa tolong diulangi mulai nomor 9 tadi Pak, tadi putus. Oke, nomor 9 saya ulangi lagi Pak. Nomor 9, oke, gimana sudah jelas? Bisa diikuti Pak? Halo? Jelas Pak, jelas. Halo? Jelas. Jelas, oke, baik. Saya ulangi nomor 9 Pak. Nomor 9, tipe perkerasan jalan yang banyak digunakan di komentar saya untuk STEM nomor 9 itu apakah perlu ditambah dengan kriteria, misalnya perkerasan jalan yang banyak di Indonesia adalah yang saat ini gitu kan, mungkin tahun kalau ada periodisasi mungkin dulu berbeda dengan sekarang gitu kan. Nah, sehingga untuk memudahkan yang dites memberikan jawaban terkait dengan kriteria itu, maka bisa ditambahkan kriteria tertentu. Sama dengan nomor 10 Pak. Sebagai fondasi jalan. Nah, catatan nomor 10 sudah oke, baik STEM maupun option jawaban. Hanya ini agar konsisten Pak, seperti P3K di atas, K3 di atas ada keselamatan, kesehatan, dan ini. Nah, sementara di sini CBR tidak ada, karena saya sebagai orang yang awam ini tidak tahu apa kepanjangan dari CBR itu. Sebaiknya di dalam STEM-nya dilengkapi berapa nilai CBR itu apa, C-nya, B-nya apa, R-nya apa, baru dalam kurung CBR. Itu saja Pak untuk untuk review nomor 10, untuk masukan nomor 10. Tinggal hanya sedikit menambah kepanjangan dari akronim CBR itu sendiri. Kemudian ini ada yang barusan itu adalah nomor 10 itu adalah soal multiple choice dengan option jawaban sebanyak 4. Nah, sekarang kita lihat yang esainya. Nah, yang esai saya menemukan di dalam soal yang mata diklat itu ada 3. Pertanyaannya tadi untuk kisi-kisi untuk mata diklat ini levelnya level 1. Berarti level 1 itu adalah pemahaman. Nah, di sini soalnya adalah uraikan apa yang dimaksud dengan konstruksi jalan. Kemudian nomor B, uraikan apa yang dimaksud dengan perkerasan jalan. Uraikan apa yang dimaksud dengan program mutu. Nah, ini juga untuk A dan B dan C ini belum ada kriteria. Sebab saya berasumsi mungkin saja ada beberapa pengertian konstruksi jalan. Demikian juga perkerasan jalan. Mungkin ada beberapa pengertian, ada beberapa definisi. Nah, yang diminta oleh kita sebagai yang menyusun tes, pengertian konstruksi jalan yang mana. Nah, ini diharapkan dengan kita memberikan kriteria itu untuk memfokuskan pihak yang menjawab, ketika menjawab tentang pengertian konstruksi jalan itu dikaitkan dengan pengertian konstruksi jalan menurut A. Suaranya mati lagi, Pak Dadan. Putus ya. Putus. Ya. Gimana Pak? Sudah? Ada lagi, ada Halo? lagi. Ya, ada. Ulang. Nah, ini kalau kita memberikan, halo, tes. Nah, mati lagi. Terputus, Pak. Oke. Siap, Pak. Halo? Ya. Halo? Ya, ada Bisa Pak. di... Ya, oke. Baik. Kita lanjut, Pak. Nah, kenapa perlu kriteria berdasarkan misalnya teori apa menurut ahli? Putus-putus ya. Terputus, Pak Dadan. Oke. Terputus-putus. Sebentar, Pak. Saya cek lagi, Pak. Halo? Ya. Gimana, Pak? Ada. Bisa diikuti? Ya. Ada? Ya. Oke, mohon maaf nih. Oke, baik. Soal terlalu. Nah, ini untuk soal nomor esainya, Pak. Sehingga bisa, misalnya, halo, Pak? Oke, bisa diikuti, Pak? Ya, lanjut. Oke, bisa. Saya lanjut, Pak. Kembali tadi, misalkan jelaskan pengertian konstruksi jalan menurut bla 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 bla. Nah, gitu itu yang dimaksud dengan kriteria.
Baik, ini yang terakhir Pak, yang kedua, karena mohon maaf dari sekian mata diklat itu baru 2 yang saya coba review karena kemarin baru menerimanya. Nah, tetapi paling tidak dengan sampel ini kita bisa yang lainnya untuk mengadaptasikan. Ini untuk nomor 2, mata diklatnya pemrograman. Mata diklatnya pemrograman, ini indikatornya yang disusun oleh Bapak dan Ibu, kemudian materi pokoknya, submateri pokok, levelnya masih tetap sama, level 1. Nah, di sini ada naskah soal yang objektif dan ada juga yang esai. Nah, ini soalnya tentunya hanya sedikit, Pak. Mudah-mudahan sebentar lagi. Nah, ini nomor 1. Soalnya berbunyi, jenis penanganan ruas jalan dan jembatan yang berlaku sekarang nah ini kan sudah ada kriteria, Pak, yang berlaku sekarang di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga adalah bla 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 bla. Ini saya berikan apresiasi untuk STEM-nya ini sudah cukup tegas, ada kriterianya, demikian juga option jawabannya. Ini sudah oke. Nah, kemudian ini nomor 2, Pak. Nomor 2, ini bunyi pertanyaannya STEM-nya adalah pemrograman jalan merupakan penyusunan rencana dan lain sebagainya. Sementara yang ditanyakan alat bantu yang saat ini dipakai dalam melakukan pemrograman jaringan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga adalah bla 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 bla. Jadi pemrograman sendiri itu di atasnya adalah definisi, sementara yang ditanyakan adalah alat bantunya. Maka mungkin untuk lebih tegas, catatan nomor 2 ini di dalam STEM-nya bisa menjadi difokuskan langsung berbunyi alat bantu yang saat ini dipakai dalam melakukan pemrograman jaringan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga adalah A, B, C, D. Ini langsung to the point. Kemudian ini soal nomor 3, Bapak dan Ibu. Ini juga ini saya apresiasi, saya review dari hasil pengamatan pun option jawabannya. Ini sudah tegas, ada kriteria. Contoh kriteria itu ini nomor ini nomor mana tadi nomor 3, Pak. Ini kriterianya sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Nah, sebab mungkin saja sebelumnya ada peraturan pemerintah selain nomor 34. Itulah yang dimaksud dengan kriteria. Sehingga option jawabannya harus terkait dengan option jawabannya yang terkait dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Nah, ini yang dimaksud dengan kriteria di dalam menyusun STEM untuk membatasi jawaban agar jawaban itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dan kita akan memudahkan untuk menjudge, memberikan nilai benar atau salah. Karena ada kriteria yang kita gunakan. Kemudian nomor 4, dalam membuat rancangan umum jaringan jalan yang menjadi pertimbangan utama serta menjadi acuan dasar adalah, ini STEM-nya sudah cukup sederhana, hanya sekali lagi rumusan redaksi kalimatnya hubungan urutan antara subjek, predikat, dan objek dan keterangan. Sehingga saya bisa menyarankan untuk nomor 4 ini bisa dilihat dari yang biru, akan berbunyi STEM-nya apa yang menjadi pertimbangan utama serta menjadi acuan dalam membuat rencana umum jaringan jalan. Coba bandingkan dengan nomor 4, bunyinya adalah dalam membuat rencana umum jaringan jalan yang menjadi pertimbangan utama dan lain sebagainya adalah. Bandingan kalau langsung kita gunakan kalimat apa yang menjadi pertimbangan utama serta menjadi acuan dalam membuat rencana umum jaringan jalan. Nah, peserta akan langsung berpikir untuk merespon sesuai pertanyaan yang utama diajukan. Nomor 5, ini yang terakhir, rencana umum jaringan jalan jangka menengah merupakan acuan, ini sama, ada pengertian, tetapi yang ditanyakan adalah tujuan dari memperpadu bla 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 bla. Jadi ini sebaiknya di dalam Renstra, ini kan ada di dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga, kalau ada tahun, Renstra tahun berapa dan lain sebagainya, itu kan bisa dimasukkan sebagai kriteria untuk menegaskan yang ditanyakan tujuan dari menerpadukan infrastruktur tersebut terkait dengan Renstra yang mana.
Nah, itu untuk nomor 5. Kemudian ini yang terakhir, di samping yang objektif, saya menerima atau membaca soal yang disusun oleh Bapak dan Ibu. Untuk soal esainya ada 3. Nah, nomor 1 bunyinya seperti ini. Diskusikan prinsip-prinsip kemanfaatan bla 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 bla, terus sampai serta kebersamaan dan kemitraan umum kebijakan pelaksanaan jalan. Nomor 2, diskusikan bagaimana rencana dan lain sebagainya. 3, diskusikan bagaimana pengaturan jalan umum yang meliputi pengaturan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini Putus lagi. Suaranya hilang. oh, Nah, ada oke, lagi. ada lagi? Ya. Oke, baik. Sebetulnya bisa saja di dalam pernyataan itu awali dengan diskusikan, tetapi harus diikuti dengan tindak lanjut apa yang ditanyakan kepada peserta dari hasil diskusi itu. Misalnya, coba apa tanggapan Anda dari diskusi itu, bagaimana perbandingannya, bagaimana implikasinya, dan lain sebagainya. Sebetulnya soal esai nomor 1, 2, 3 ini kalau saja kita tindak lanjuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada apa yang didiskusikan itu, maka ini Mati lagi, Pak. Putus. jadi kepada level halo, tes, halo. Halo. Tes. Ada, Pak. Gimana, Pak? Ada, Pak? Oke, sedikit lagi. Jadi kalau saja Bapak dan Ibu, dari pertanyaan setelah kalimat diskusikan dan selanjutnya diikuti dengan pertanyaan, ini akan masuk kepada jenis pertanyaan lab itu sebetulnya. Nah, jadi saran saya untuk soal esai di mata diklat yang kedua ini, maka harus dilengkapi dengan pertanyaan. Pertanyaan untuk untuk meminta jawaban atau pendapat dari peserta dari apa yang telah didiskusikan itu. Jadi kalau ini kan hanya diskusikan saja, diskusikan, dan lain sebagainya. Tidak ada pertanyaan yang harus ditanggapi oleh peserta dari apa yang telah didiskusikan. Mungkin Bapak dan Ibu, ini itu saja untuk sementara. Saya mengambil sampel untuk 2 mata diklat. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Jadi kesimpulannya dari soal barusan ada yang sudah memenuhi syarat dari segi STEM maupun option jawabannya, dan ada juga sebagian yang perlu ditambahkan, kemudian sebagian lagi ada yang perlu disederhanakan terutama di dalam STEM-nya. Mungkin itu saja, terima kasih. Nanti kalau ada yang perlu ditindaklanjuti kami pada sesi tanya jawab. Terima kasih Pak, saya kembalikan kepada panitia.